Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ustazah doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah sampai pada tema 2G, subtema 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah melengkapi kalimat rumpang berdasarkan cerita, mencari kalimat yang sesuai dengan cerita, mencocokkan gambar dengan kalimat yang sesuai, dan kata sapaan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memahami cara melengkapi kalimat rumpang berdasarkan cerita, memahami cara mencari kalimat yang sesuai dengan cerita, memahami cara mencocokkan gambar dengan kalimat yang sesuai, memahami pengertian dan contoh kata sapaan. Sudah siap? Jangan lupa dipersiapkan buku dan alat tulisnya dan jangan lupa konsentrasi. Materi yang pertama, melengkapi kalimat rumpang berdasarkan cerita. Kalimat rumpang adalah kalimat yang kata-katanya ada yang hilang. Jadi belum lengkap, kosakatanya ada yang hilang. Jadi kita harus melengkapi agar kalimatnya menjadi sempurna dan lengkap. Nah, karena melengkapi kalimat rumpangnya berdasarkan cerita, kita harus membaca cerita terlebih dahulu. Ceritanya berjudul Semut dan Merpati. Mari kita baca bersama-sama. Semut melihat seorang pemburu burung. Ia sedang mendekati merpati. Semut segera menggigit kaki pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Pemburu mengibaskan ranting yang akan digunakan untuk menangkap burung merpati. Merpati melihat pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting karena kesakitan. Nah, mari kita melengkapi kalimat berikut ini agar menjadi kalimat yang lengkap. Nomor 1, pemburu mengibaskan ranting yang akan digunakan untuk menangkap burung merpati. Nah, jawabannya yang Ustazah beri garis berwarna merah. Jawabannya ada di dalam cerita. Selanjutnya nomor 2, titik-titik itu kesakitan dan terkejut. Siapa tadi yang kesakitan dan terkejut? Pemburu. Jawabannya ada di dalam cerita yang Ustazah beri garis berwarna merah. Kemudian nomor 3, pemburu sibuk mengibas-ngibaskan ranting karena kesakitan. Selanjutnya materinya adalah mencari kalimat yang sesuai dengan cerita. Tadi kan sudah mengisi kalimat rumpang berdasarkan cerita. Sekarang kita mencari kalimat yang sesuai dengan isi yang ada di dalam cerita. Ceritanya tetap tentang merpati dan semut ya. Kita baca bersama-sama. Merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Sekarang, mari kita memberi tanda centang pada kalimat yang sesuai dengan cerita. Nomor 1, elang itu memetik daun. Apakah ada di dalam cerita kalimat seperti itu? Tidak ada. Karena tidak ada, maka kita beri tanda silang. Nomor 2, semut merayap naik ke atas daun. Nah, ternyata ada di dalam cerita yang Ustazah beri garis berwarna merah. Itu adalah semut merayap naik ke atas daun. Karena ada sesuai dengan cerita, maka kita beri tanda centang. Nomor 3, merpati itu memetik daun. Ada di dalam cerita, maka kita beri tanda centang.
Nomor 4, ia berhasil menyelamatkan dirinya. Ada di dalam cerita, maka kita beri tanda centang. Kemudian nomor 5, merpati tidak menyadari keadaan pemburu. Apakah ada di dalam cerita? Tidak ada, maka kita beri tanda silang. Selanjutnya, mencocokkan gambar dengan kalimat yang sesuai. Caranya yang pertama, perhatikan terlebih dahulu gambarnya. Kita perhatikan gambarnya itu ada hewan apa, kemudian hewannya sedang ngapain, ada di mana, harus kita perhatikan. Kemudian cari kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut. Contohnya, nomor 1, kita perhatikan dahulu gambarnya. Di situ ada gambar belalang dan semut sedang bertemu di jalan yang banyak rumputnya. Nah, kira-kira kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut itu yang mana? Apakah yang atas ataukah yang bawah? Apakah yang atas ataukah yang bawah? Nah, ternyata nomor 1 sesuai dengan kalimat yang ada di bawah, yaitu di tengah perjalanan di tempat yang banyak rumput, salah satu semut bertemu belalang. Nah, kita cocokkan dengan cara menarik garis. Kemudian yang nomor 2, gambarnya adalah tentang sekumpulan semut yang sedang berbaris rapi, yang sedang bekerja, sedangkan belalang hanya duduk melihatnya. Nah, itu sesuai dengan kalimat yang ada di atas, yaitu pagi hari yang cerah, sekumpulan semut sudah berbaris rapi untuk bekerja mencari makanan, dan belalang hanya duduk memperhatikan semut. Nah, seperti itu ya teman-teman cara mengerjakannya dengan cara menarik garis antara gambar dan kalimat yang sesuai. Selanjutnya kita belajar tentang kata sapaan. Tahukah kalian apa itu kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Berikut ini adalah contoh kata sapaan yang digunakan sebagai kata sapaan. Yang pertama, nama diri. Namanya orang seperti Adit, Gina, Denias, Mutia. Nah, jika teman-teman menyapa, itu kan halo Adit, assalamualaikum Adit, hai Gina, seperti itu kan. Nah, jadi contoh kata sapaan adalah dengan memanggil nama. Yang kedua, dengan kata panggilan dalam keluarga. Kalau dalam keluarga, contohnya kita memanggilnya ayah atau bapak, ibu, adik, kakak, paman, nenek. Nah, itu juga termasuk kata sapaan. Yang ketiga, gelar profesi atau jabatan. Seperti kalian memanggil ustadz, ustazah, dokter, profesor, assalamualaikum ustazah. Nah, itu termasuk contoh kalimat sapaan. Nah, kata sapaannya adalah yang kalian panggil itu tadi, yaitu ustadz atau ustazah. Boleh dokter, profesor, itu juga termasuk. Yang keempat, kata pengganti nama seperti tuan, nyonya, nona. Biasanya kalau memanggil anak perempuan, assalamualaikum nona, itu kan kata pengganti nama, ya. Itu juga termasuk kata sapaan. Selanjutnya, kata pengganti nama pelaku seperti para penonton, para hadirin. Nah, biasanya kalau ada tamu di undangan pernikahan atau undangan kegiatan yang banyak orang, itu biasanya MC-nya atau pembawa acaranya memanggil dengan sebutan assalamualaikum para penonton, selamat pagi para hadirin, silakan para hadirin menyantap makanannya. Nah, seperti itu adalah contoh kata sapaan dengan sebutan para penonton, para hadirin.
Selanjutnya, kata ganti orang kedua seperti Anda. Anda itu adalah sama dengan kamu, tapi untuk orang yang lebih sopan. Nah, seperti apakah Anda sudah makan? Apakah Anda hari ini bekerja? Nah, seperti itu. Itu juga termasuk kata sapaan. Sekarang, menulis kata sapaan pada kalimat. Nomor 1, contoh kalimatnya adalah Hai Gina. Kata sapaannya adalah Gina. Karena tadi contoh kata sapaan adalah dengan menyebut nama orang. Jadi pada kalimat Hai Gina, kata sapaannya adalah Gina. Nomor 2, kakak kelas berapa? Kata sapaannya adalah kakak. Assalamualaikum Ustazah. Nah, kata sapaannya adalah Ustazah. Nomor 4, apakah nenek sudah pulang? Kata sapaannya adalah nenek. Silahkan para hadirin menyantap hidangannya. Pada kalimat silahkan para hadirin menyantap hidangannya, kata sapaannya adalah para hadirin. Selanjutnya nomor 6, apakah Anda sudah makan? Kata sapaannya adalah Anda. Selanjutnya menemukan kata sapaan dalam cerita. Berikut ini adalah cerita tentang musang. Kita baca bersama-sama ya. Hahaha, musang-musang, kau tidak akan bisa membuat kami bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut musang. Nah, kata sapaan yang diucapkan bebek adalah musang. Selanjutnya, salah satu semut menghampiri kelinci dan berkata, maaf kalau kami telah mengganggumu kelinci, tetapi hari sudah siang, saatnya bangun dan bekerja. Nah, kata sapaan yang diucapkan semut adalah kelinci. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman paham ya materi hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.